Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jara Katsuki. Hari ini gue mau bahas soal dalam kacamata seorang JR. Ya, jadi buat lo semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Hari ini saya mau ngomongin soal dari berbagai elemen saat ini. Bahkan di TV-TV, di media nasional, orang-orang sedang menggondok kalau orang yang pantas menjadi presiden itu hanya orang yang didukung oleh Bapak Jokowi, seperti Bapak Ganjar Pranowo, seperti Bapak Prabowo. Dan lalu Bapak Anies bagaimana nih? Seolah-olah Bapak Anies tidak pantas jadi presiden karena tidak dapat rekomendasi oleh Bapak Jokowi. Jadi bahkan di TV-TV, lucunya kemarin kan ada tuh di salah satu stasiun TV itu, mereka tuh ngebahas soal Jokowi kiri kanan itu kan, kalau nggak salah judul besarnya seperti itu. Dan mereka itu ngebahas soal Jokowi itu lebih berpihak ke Prabowo atau Ganjar. Dan menariknya di acara tersebut ada salah satu bintang tamu juga yang diundang, tetapi beliau itu tim pemenangan Anies Baswedan. Dan kalian bisa bayangkan tema itu dibuat untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo, tetapi ada orang Anies. Jadi seolah-olah tim pemenang Anies Baswedan ini hanya pelengkap di acara tersebut. Ini yang membuat saya berpendapat demokrasi ini mulai mati menurut saya. Karena kebebasan kita untuk memilih itu sekarang menjadi tolak ukur presiden. Presidenlah yang menentukan siapa yang pantas untuk menjadi next presiden untuk negara kita ini. Padahal yang menentukan presiden besok itu bukan Bapak Presiden, karena nilai value di negara demokrasi itu bukan siapa yang memilih, tetapi banyak-banyakan satu suara presiden maka nilainya akan satu. Bukan Jokowi yang menentukan siapa yang pantas atau tidak untuk menjadi presiden di negeri kita ini, tetapi rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi the next presiden di negara kita ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih di luar sana bersikukuh tegang soal Jokowi lebih dukung Prabowo atau Anies, stop narasi itu. Bapak Jokowi tidak bisa menjadi tolak ukur untuk siapa yang bakal jadi the next presiden untuk negara kita ini. Ingat loh, Bapak Jokowi itu adalah presiden. Beliau itu adalah amanat kita semua. Kitalah yang membuat Bapak Jokowi menjadi seorang presiden. Jadi Bapak Jokowi itu harus netral. Nah, tetapi ketika beliau berbicara sebagai kader partai, ya sah-sah saja. Maka suara beliau hanya akan mutlak untuk Ganjar Pranowo ketika beliau bicara sebagai kader partai. Tapi ketika beliau bicara sebagai presiden, maka beliau tidak boleh, karena beliau itu adalah representasi kami masyarakat di sini. Jadi buat teman-teman di luar sana, terutama tim-tim sukses, berhentilah menggunakan narasi, menggunakan nama-nama Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi itu dukung si A, Pak Jokowi dukung si B, lalu Pak Jokowi tidak mendukung si C. Jadi kami rakyat itu bingung. Apakah tolak ukur untuk negara bisa maju di tahun 2024 nanti orang yang akan ditunjuk oleh Bapak Jokowi untuk menggantikan dia? Seriously? Tidak kan seperti itu. Karena saya yakin dari ketiga putra terbaik bangsa ini punya visi misinya sendiri yang walaupun sampai detik ini saya masih belum mendengar apa sih visi misi dari mereka dan mereka mau ngapain. Tetapi seolah-olah yang dijadikan narasi oleh berbagai media saat ini adalah Bapak Jokowi lebih condong dukung yang mana, bahkan sampai gestur Pak Jokowi. Ya seperti itulah narasi yang sedang digodok oleh para tim sukses saat ini gitu. Jadi itulah kenapa gue bilang demokrasi itu akan mati kalau kita semuanya lebih jatuh kepada satu figur. Karena sesungguhnya di negara demokrasi ini bukan suara satu figur, tapi suara semuanya. Walaupun Pak Jokowi bilang pilih yang ini, ya terserah itu urusan Pak Jokowi. Tapi stoplah menggunakan narasi kalau presiden kita ini seolah-olah lebih menyukai calon yang satu ketimbang calon yang lainnya. Gitu loh. Saya sebagai rakyat tuh kecewa karena melihat di TV-TV, terutama di berita-berita ya, seolah-olah Bapak Anies Baswedan itu dianaktirikan. Nah, beliau itu juga salah satu kader terbaik dan tidak mungkin Bapak Surya Paloh berani menunjuk Bapak Anies Baswedan sebagai calon the next presiden untuk tahun 2024 melalui partai koalisi perubahan. Gak mungkin dong mereka serta-merta memilih Bapak Anies tanpa alasan gitu. Pastilah ada nilai lebih di Bapak Anies. Jangan mentang-mentang Bapak Jokowi tidak pernah tuh singgung-singgung soal Anies. Jadi kayaknya Anies tuh nggak cocok. No, bukan itu tolak ukurnya. Mentang-mentang saat ini JIS Jakarta International Stadium itu saat ini sedang putnya lagi diteliti gara-gara tidak memenuhi standar FIFA untuk next Piala Dunia ya. Jadi seolah-olah Anies itu salah, no, tidak di situ. Tolak ukur orang itu pantas atau tidak untuk menjadi presiden bukan oleh omongan presiden sebelumnya, tetapi oleh apa sih isi otak mereka mau bawa kemana sih negara ini,
apa sih yang akan ingin mereka lakukan di negara ini. Stoplah buat demokrasi di negara ini pincang gitu loh. Jangan jadikan tolak ukur omongan presiden itu yang bakal menentukan the next president untuk negara kita. Yang menjadikan tolak ukur mereka untuk pantas atau tidak menjadi presiden di tahun 2024, banyaknya suara di kotak suara. Dan kamilah rakyat yang menentukannya, bukan Bapak Presiden. Sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang menggunakan narasi kalau Bapak Jokowi lebih suka yang ini dan tidak suka ini, stop, oke? Karena Bapak Jokowi itu representasi kami sebagai presiden kami. Jadi stop kalian di luar sana menjual-jual nama Jokowi, oke? Apalagi untuk memfitnah dan membuat stigma kambing hitam bahwa yang satu tidak baik, yang satu baik. Seolah Bapak Jokowi lah yang menentukan itu semuanya. Stop, oke? Buat lo semuanya di luar sana yang selama ini selalu menggoreng menggunakan nama-nama Bapak Jokowi, hentikanlah. Saya Jar Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.